Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dewi dengan NPM 2005-10-1004 dari kelas mata kuliah Arsitektur Tangga Bencana. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kajian preseden suatu permukiman atau kawasan yang terdampak bencana, disertai dengan analisis penyebabnya dan bagaimana cara menerapkan resilience atau mitigasi bencana. Dan apa isu yang saya ambil? Di sini saya mengambil isu kawasan informal pesisir kota Bandar Lampung terhadap kerentanan dampak perubahan iklim. Diawali dengan latar belakang, menurut Bappenas tahun 2010, bahwa Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sangat rentan terhadap risiko kerugian karena genangan pesisir dan kenaikan muka air laut. Sekitar 40 juta orang Indonesia tinggal di daerah yang terletak kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Serta menurut Bappenas tahun 2014, daerah kumuh perkotaan sangat rentan. Selain ancaman khusus pesisir, mereka rentan terhadap kekeringan, tanah longsor, banjir bandang, dan dampak terhadap kesehatan. Sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan relatif yang tinggi dari adanya dampak perubahan iklim. Begitu juga dengan kota Bandar Lampung, yang memiliki peran penting dan strategis dalam memenuhi kebutuhan wilayah sekitarnya, tumbuh dan bergerak pada sektor perdagangan dan jasa yang sejalan dengan visi Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan dan jasa bagian selatan Sumatera menurut Bapeda tahun 2011. Pertumbuhan kota yang cepat dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa pada akhir tahun 2018 dengan kepadatan 5.242 jiwa per hektar menurut BPS tahun 2019. Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya juga menyebabkan masalah terkait ketersediaan lahan yang terus berkurang akibat adanya konversi lahan, terutama untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau sebuah tempat naungan. Lalu, mengenal informal city. Berdasarkan laporan Climate Resilient Cities tahun 2019, diprediksi bahwa pada tahun 2030 mendatang lebih dari 61% penduduk dunia tinggal di perkotaan, dan kemiskinan yang dulu tersebar akan terkonsentrasi pada permukiman informal dan ilegal di kawasan perkotaan. Pertumbuhan kota Bandar Lampung berlangsung dengan sangat cepat dan menjadikan pesisirnya sebagai pusat strategis dalam perdagangan dan jasanya. Alhasil, kebutuhan masyarakat meningkat dan memungkinkan ruang informal secara konstan tumbuh hingga memenuhi kebutuhan kota mengenai social equity. Mereka yang kerja di sektor formal namun tinggal di permukiman informal dan sebaliknya. Kondisi site. Lingkup penelitian ini berdasarkan lingkup spasial atau lingkup ruangnya adalah kawasan informal yang terletak pada kelurahan Kota Karang dan kota dan kelurahan Kangkung keduanya merupakan wilayah di pesisir Kota Bandar Lampung yang memiliki karakteristik dekat dengan pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang mendorong banyak warga juga bertempat tinggal di sana. Kawasan ini dikategorikan sebagai permukiman kumuh dan liar, dengan kata karakteristik berkumpulnya bangunan tempat tinggal orang-orang dengan penghasilan rendah di sepandan sungai, sepadan pantai, dan di atas laut. Permukiman informal berada di area pantai hingga menjorok dari tepi laut di kedalaman 10 hingga 50 meter dan sudah berada di kawasan tersebut sejak 20 tahun. Berikut untuk permukiman informal Kelurahan Kota Karang, di mana hasil analisisnya
berdasarkan gambar pada nomor 1 dan nomor 6, terlihat kondisi rumah di lokasi sempadan sungai way below. Selanjutnya, dengan hasil analisis nomor 2 dan 3, terlihat kondisi rumah di sepadan sungai sedang melakukan rekonstruksi bangunan. Selanjutnya, di nomor 4, terlihat kondisi rumah di area konservasi hutan mangrove yang dibangun rumah panggung. Sedangkan nomor 7 dan 8 terlihat kondisi rumah di sepadan pantai. Dan nomor 5 dan nomor 9, kondisi rumah terletak di atas laut dengan struktur rumah panggung yang terhubung dengan jalan papan. Selanjutnya, kawasan informal di Kelurahan Kangkung. Berdasarkan hasil observasinya dan terlihat pada gambar yang tertera, di nomor 1 dan 3 terlihat permukiman yang ada di sempadan sungai Waijaksa. Selanjutnya, di nomor 2 dan 5 terlihat adanya permukiman di sepadan pantai. Nomor 4 dan nomor 8, permukiman berada di sempadan sungai. Dan yang nomor 6, 7, terletak di permukiman di atas laut. Lalu apa faktor penyebabnya dari permasalahan kawasan informal tersebut? Diawali adanya peningkatan kerentanan risiko dan dampak perubahan iklim yang terjadi akibat banyaknya imigran atau pendatang yang diduga meledak tahun 2000-an. Lalu sehingga reklamasi atau penimbunan laut dengan menggunakan sampah dan bahan bangunan yang sudah terjadi semenjak tahun 60-an ini sudah meratakan kurang lebih 100 sampai 200 meter dari bibir pantai. Penimbunan membuat penataan ruang pada kawasan pesisir menjadi tidak beraturan dan sangat padat. Berikut terdapat faktor dari kerentanan risiko dari dampak perubahan iklim. Yang pertama adalah adanya faktor penyediaan air bersih dan sanitasi yang cukup buruk. Drainase dan saluran air limbah yang tidak memadai karena tertutup fondasi, perubahan rumah panggung ke rumah tapak semen, lalu adanya sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan air laut tercemar. Lalu ada rumah sempadan sungai dan pantai, jalan sempit dan penerangan seadanya, rumah sempadan sungai dan pantai, cuaca sulit diprediksi sehingga penghasilan nelayan berkurang. Dan disertai adanya badai yang menghancurkan bagan nelayan hingga mengakibatkan hilang mata pencaharian. Lalu apa aspek bencana dan dampak perubahan iklim? Tingkat kerentanan wilayah dan jumlah penduduk yang terus meningkat menjadi kombinasi yang sangat mengkhawatirkan bagi kota Bandar Lampung terhadap dampak perubahan iklim itu sendiri. Dampak perubahan iklim ini, ada beberapa dampak perubahan iklim menurut World Bank tahun 2010. Yang pertama, mengakibatkan kenaikan temperatur yang terlalu tinggi, disertai curah hujan tinggi, kenaikan permukaan air laut, penurunan ketahanan pangan, keanekaragaman bahari berkurang, dan meningkatkan bencana banjir, kekeringan, dan kurangnya ketersediaan air bersih. Berikut terdapat data curah hujan ekstrim berasal dari PSTA 8 Bandung, BPBD, Kota Bandar Lampung tahun 2020. Dari data tersebut dijelaskan pada tahun 2013, banjir lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sampah, penyempitan sungai dan drainase, serta curah hujan yang tinggi. Curah hujan ekstrim tersebut akibat perubahan iklim dan karena ulah manusia. Lalu di tahun 2010 sampai tahun 2017, banjir terparah pada area pesisir terutama karena luapan sungai Webelau yang melewati Beronjong serta drainase yang mampat membuat genangan semakin tinggi dengan rata-rata tinggi air 0,5 meter hingga 1,5 meter, bahkan sampai 2 meter merendam rumah warga. Selanjutnya mengenai tingkat ketahanan atau resilience.
Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat informal yang menduduki kawasan pesisir lebih berisiko baik dengan atau tidak adanya dampak perubahan iklim. Masyarakat yang bertempat di wilayah rentan terdampak bencana justru cenderung memiliki kapasitas adaptif yang besar. Lingkup substansial digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang didasarkan pada konsep Coastal Community Resilience tahun 2007, Climate Disaster Resilience Index tahun 2009, dan City Resilience Framework tahun 2014 yang memiliki elemen ketahanan dengan sudut pandang masyarakat sebagai sasaran penelitiannya. Lalu memunculkan sebuah dimensi dan variabel untuk menilai suatu ketahanan atau resilience. Ada 9 dimensi dan variabel. Di antaranya yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan, pengetahuan risiko, guna lahan dan desain struktur, infrastruktur dan lingkungan alam, strategi dan kepemimpinan, manajemen sumber daya pesisir, peringatan dan evakuasi, tanggap darurat, dan pemulihan bencana. Lalu apa metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini? Yang dilakukan adalah yang pertama, metode pengumpulan data. Disertai adanya data primer. Dilakukan dengan teknik wawancara. Yang kedua adanya metode analisis data. Adanya pendekatan kuantitatif yang terdiri dari metode scoring dan pembobotan untuk mengidentifikasi presentasi ketahanan dimensi dan variabel ketahanan. Pembobotan nilai masing-masing variabel tertera pada tabel di sini, di mana rentannya menggunakan presentasi ketahanan dari 1 hingga 100%. Selanjutnya dilakukan akumulasi untuk menentukan klasifikasi tingkat ketahanan kawasan yang terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada high resilience, intermediate, dan low resilience. Setelah itu dilakukan analisis faktor dan kuadran utama untuk menentukan dimensi ketahanan apa saja yang termasuk dimensi prioritas. Berikut untuk pembagian diagram kuadran utamanya. Lalu, mengapa kita melakukan ketahanan iklim di Kota Bandar Lampung? Ketahanan iklim di Kota Bandar Lampung dilakukan untuk melihat kondisi saat ini dengan cara melakukan penilaian terhadap beberapa dimensi ketahanan, sehingga didapatkan tingkat ketahanan yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ke depan dalam meningkatkan ketahanan kawasan informal di pesisir Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, penilaian terhadap 9 dimensi dan variabel yang digambarkan dalam spider chart atau bagan spider. Berikut yang pertama, terdapat tingkat ketahanan kawasan informal di Kelurahan Kota Karang. Berdasarkan spider chart di atas, dimensi ketahanan ruang informal pada Kelurahan Kota Karang memiliki tingkat ketahanan rendah 0 hingga 40% dengan persentase ketahanan 30,14%. Persentase ketahanan terendah pada dimensi manajemen dan manajemen sumber daya pesisir yaitu 17,27% dengan keterangan ketahanan kurang 0 hingga 20%. Sedangkan presentasi ketahanan tertinggi dimensi kesehatan dan kesejahteraan berjumlah 40,16% dengan keterangan ketahanan yang cukup. Di mana hasil analisis spider chart di atas dihasilkan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir ini sangatlah buruk dan kurangnya kesadaran menjaga lingkungan sangat terlihat jelas pada area permukiman yang bertempatan di sekitar sempadan sungai dan di atas air laut. Kondisi permukaan yang terus memadat, kebutuhan akan lahan yang terus meningkat membuat hutan-hutan mangrove saat ini mengalami penurunan hingga mengalami perubahan fungsi. Terdapat gambar rumah panggung di kawasan mangrove ini, di mana hutan mangrove yang
ada di Kelurahan Kota Karang sampai saat ini terus mengalami penurunan luasan akibat pembangunan yang terus terjadi di sana berupa bangunan panggung ini. Selanjutnya, bagaimana tingkat ketahanan kawasan informal yang berada di 3 lokasi studi di Kelurahan Kota Karang, di mana 3 lokasi studinya itu ada sepadan pantai, sepadan sungai, dan di atas air laut. Hasil analisis mengatakan bahwa lokasi penelitian yang memiliki hasil tingkat ketahanan yang paling rendah secara berurutan yaitu berasal dari atas air laut, sepadan sungai, dan sepadan sungai, sepadan pantai, dan sepadan sungai. Lalu area di atas laut dan sepadan pantai menjadi paling rendah karena memang sampai saat ini kelurahan yang memiliki kawasan konservasi mangrove adalah Kelurahan Kota Karang, meskipun kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya ada diagram spider yang memperjelas tingkat ketahanan kawasan informal di Kelurahan Kangkung, di mana tingkat ketahanan kawasan informal di Kelurahan Kangkung ini menunjukkan persentase ketahanan 25,40% dan terhitung rendah. Dimensi hampir seluruhnya memiliki ketahanan cukup dengan rentang persentase 21 hingga 40% sehingga intervensi harus dilakukan agar penghidupan dan segala sistem yang mengatur dapat meningkatkan ketahanan. Nilai paling rendah manajemen sumber daya pesisir sebesar 16,23%. Dengan hasil analisisnya sebagai berikut. Regulasi dan legalitas yang tidak ditaati dan kurangnya koordinasi pemerintah setempat dengan masyarakat membuat kondisi di kawasan tersebut memprihatinkan, disertai adanya pengelolaan sampah kota yang tidak terurus. Selanjutnya ada tingkat ketahanan kawasan informal di Kelurahan Kangkung yang terbagi menjadi 3 lokasi, yakni sempadan pantai, sempadan sungai, dan di atas air laut. Hasil penelitian yang memiliki tingkat ketahanan yang paling rendah secara berurutan berada di atas air laut, sepadan pantai, dan sepadan sungai. Terjadi karena berdasarkan urutannya tingginya skor variabel ketahanan adalah infrastruktur dan lingkungan alam yang memiliki persentase 24%. Lalu perilaku hidup bersih dan sehat menyumbang skor yang paling rendah. Dimensi terendah manajemen sumber daya pesisir variabel yang membuat ketahanan menurun yaitu adalah adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke laut, adanya reklamasi serta pembangunan di atas laut sehingga penataan ruang laut menjadi berantakan. Lalu tingkat ketahanan kawasan informal pesisir di Kota Bandar Lampung, tingkat ketahanan yang kawasan informal di Kota Bandar Lampung memiliki persentase ketahanan 27,82% dengan keterangan ketahanan rendah rentangnya 0 hingga 40%. Dimensi yang memiliki ketahanan baik 41 hingga 60% yaitu dimensi kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai 44 hingga 50%. Sedangkan dimensi manajemen sumber daya pesisir memiliki persentase ketahanan yang rendah, yaitu 16,80%. Dimensi ketahanan masih bisa dioptimalkan dan berdasarkan lokasi. Dimensi kesehatan dan kesejahteraan tinggi karena adanya program bantuan pemerintah yang didapatkan oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali mereka yang bertempat tinggal di lahan ilegal. Namun, dimensi tersebut menjadi rentan. Mengapa? Karena pelegalan dan bantuan program yang diberikan pemerintah justru membuat masyarakat tidak sadar bahwa mereka bertempat tinggal di kawasan yang berisiko tinggi akan adanya bencana. Lalu selanjutnya terdapat plotting dimensi pada kuadran hasil analisis kuadran utama.
di mana adanya dimensi prioritas ketahanan yang akan dijelaskan pada analisis kuadran dengan metode Important Performance Analysis. Dengan hasil analisis kuadran utama di atas, yaitu kuadran pertama, infrastruktur dan lingkungan alam, pengetahuan risiko, peringatan dini, dan evakuasi memiliki pengaruh cukup signifikan, namun dibutuhkan intervensi meningkat ketahanan untuk meningkatkan ketahanan agar dijadikan prioritas utama yang dikembangkan. Lalu adanya kuadran kedua, kesehatan dan kesejahteraan dan pemulihan bencana perlu dipertahankan karena memberi pengaruh cukup signifikan dengan nilai performa yang baik. Kuadran 3 terdiri dari dimensi tanggap darurat dan manajemen sumber daya pesisir, yang bermakna variabel ini tidak terlalu mempengaruhi secara cukup signifikan dengan catatan diperlukan intervensi atau peningkatan performa untuk peningkatan ketahanan. Lalu untuk kuadran keempat, strategi dan kepemimpinan dan guna lahan serta desain struktur memiliki arti bahwa pengaruhnya cukup signifikan. Selain itu, nilai performa juga sudah cukup baik sehingga tidak diperlukan intervensi lagi. Maka dari itu, berdasarkan hasil plotting kuadran di atas, dihasilkan bahwa dimensi pada kuadran 1 dan 3 ini merupakan dimensi yang lebih butuh untuk dilakukan sebuah intervensi. Sedangkan untuk dimensi yang berada pada kuadran 2 dan 4 tidak terlalu urgent untuk diintervensi. Lantas, bagaimana tentang mitigasi bencananya yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dan pemerintah setempat? Yang pertama adalah penataan kembali tata ruang pesisir dengan mempertegas batas pantai atau sempadan dan perizinan sekaligus kriteria yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang sudah terlanjur tinggal di kawasan informal tersebut, agar diberikan opsi untuk berpindah ke tempat yang lebih layak dan mengikuti standar operating prosedur yang harus segera dibuat. Selanjutnya, ada mitigasi bencana dengan mengaktifkan kembali program bank sampah dan menambahkan titik lokasi pengelolaan sampah. Selanjutnya ada membuat pengolahan ikan dengan sistem yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya? Dengan tidak langsung membuang limbah pengolahan ikan ke laut, melainkan melakukan bekerja sama dengan dinas terkait dalam pengelolaan persampahan di pesisir kota. Sekian presentasi dari saya mengenai kajian preseden, yakni identifikasi karakteristik kawasan informal pesisir Kota Bandar Lampung dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim based on journal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.